tuh gimana cara kamu bisa merasakan dengan baik kalau kamu juga nggak yakin sama apa yang kamu desain gitu. Kayak agak burn out dikit, apalagi kalau misalkan dapat nilai kayak gitu. Ulang tuh ya. Betul. Kalau kalian gak paham masalahnya apa, kalian tuh pada akhirnya bakal kesusahan dan bingung. Gitu ya. Kalau aku mungkin desain yang bagus adalah desain yang selesai gitu. Karena kalau kita punya banyak keinginan nih, misalkan aku pengen ini, kita punya banyak ide. Halo semua, Selamat datang kembali di podcast Arsipedia. Nah, Cis, podcast Arsipedia nih sekarang udah sampai di episode yang keempat nih. Boleh dong jelasin dikit kira-kira di episode kali ini kita bakal bahas tentang apa nih? Nah, episode kali ini tuh cukup spesial karena di episode keempat ini kita bakal menjawab nih keresahan dari mahasiswa baru mengenai proses desain yang dimana ini sangat dekat sekali dengan arsitektur gitu. Jadi aku juga sebagai mahasiswa semester awal pastinya pernah banget ngerasa kebingungan. Kira-kira ada nggak sih cara-cara tertentu gitu? Kira-kira mulai desain tuh sebenarnya harus dari mana dan ada tahap-tahapannya nggak sih? Jadi itulah yang mau kita jawab dan kita gali lagi di episode Arsipedia kali ini. Bener sih, itu relate banget sih. Aku juga awal-awal dulu ngerasain tuh. Namanya bingung, mau mulai desain tuh harus dari mana ya? Harus mulai dengan ngapain ya? Nah, buat jawab pertanyaan-pertanyaan ini, kami udah kedatangan dua narasumber yang lumayan berpengalaman nih di masalah arsitektur, masalah mendesain. Yang pertama, yang di kiri ini ada Mas Syaukat. Mungkin boleh kenalin diri dulu, Mas? Oke. Halo semuanya, kenalin nama aku Syaukat, aku dari Arsitektur Angkatan 2022 ya. Jadi hari ini aku mahasiswa tahun keempat dan di semester akhir semoga aku bisa lulus tahun ini. Amin. Nah, kalau yang di sampingnya nih ada Mbak Angel. Mungkin boleh kenalin diri dulu, Mbak? Halo teman-teman semuanya, aku juga sama kayak Syifa, aku dari Arsitektur Angkatan 2022 dan puji Tuhannya aku udah selesai TA aku kemarin, jadi sekarang sudah lulus. Iya, keren banget. Oke, jadi nih kita udah tahu nih kalau kakak ini tuh udah mahasiswa semester akhir. Saat ini kalau Mas Syafat lagi ngerjain untuk TA-nya ya. Semoga diberikan kelancaran bisa lulus tahun Amin, terima ini. kasih. Terus kalau Mbak Angel udah lulus ya, udah lepas lah dari perarsitekturan ini. Tapi mungkin masih berkenan ya untuk sharing-sharing lagi untuk flashback lagi nih ke masa-masa di awal-awal arsitektur. Nah, kira-kira kita mau bahas dari mana dulu nih, Ben? Mungkin ini deh, kan tadi udah dibilang tuh Mas Mbaknya nih udah pada di semester akhir nih. Tapi mungkin kita mau nanya dong, kira-kira dulu waktu awal-awal nih jadi mahasiswa, waktu masih di maba nih, kira-kira kesan pertama dengan proses desain tuh, kira-kira gimana sih awal-awal jadi mahasiswa arsitektur? Ini kan pasti kaget nih, oh gini tuh proses desain. Boleh dong ceritain dikit kesannya, kesan pertama proses desain. Dari siapa dulu? Boleh deh dari Mas Syaukat deh. Oke. Kalau ngomongin tentang kesan pertama di arsitektur itu mungkin kalau yang aku rasain itu pasti yang pertama adalah seru banget. Karena kayak di studio pertama itu kan kita istilahnya masih kayak main-main gitu ya. Setiap minggu itu tugasnya pasti akan berubah dari yang dari garis dulu, habis itu bidang dua dimensi, terus tiga dimensi. Menurut aku itu sangat seru banget karena tiap minggu itu kita refresh dengan tugas yang berbeda-beda. Tapi setelah seiring berjalannya tahun, studionya udah ganti, tiba-tiba kok satu semester ini tugasnya cuma satu doang. Dan itu kadang-kadang ada reliefnya juga karena nggak banyak deadline, tapi di saat yang sama juga itu kadang ada suatu kebosanan kayak gitu. Jadi kalau yang menurut aku di awal-awal itu aku ngerasa kayak oh seru banget nih, tapi kalau udah naik ke atas tuh kadang kayak ini kayaknya aku cuma biar survival kalau misalkan aku nggak bosan. Jadi gimana caranya biar aku nggak bosan, gimana caranya biar aku tetap bisa semangat kayak di semester awal dulu yang gimana tugas itu bisa ganti-ganti di setiap minggu. Oh, jadi poinnya tuh ngelawan bosen ya. Betul, Kalau Mas lawan bosan Syaukat. kayak gitu kan. Kalau Mbak Angel, Sebenarnya ini kan ngomongin kesan pertama terhadap studio, berarti kita kurang lebih membahas studio awal-awal gitu ya. bener banget. Sebenarnya bener kata Syaukat tadi, siap minggu karena tugasnya akan refresh, jadi apa ya, emang lebih seneng, lebih suka ngerjainnya. Tapi mungkin yang aku mau tekan di sini sebenarnya kalau studio awal-awal itu kita tuh lebih dituntut terkait kreativitas dan estetika. Jadi benar masih jauh banget dari mungkin apa yang namanya proses desain seutuhnya. Jadi kita benar-benar sebebas mungkin berkreasi, berkreativitas dengan dari awal tuh kan diajarnya komposisi gitu kan. Jadi emang beneran buat melatih kita terkait estetika gitu sih.
Oke, menarik sih. Kalau misalkan dari Mas dan Mbak tadi kan sebenarnya ngelihat studio semester awal tuh sebagai sesuatu yang menyenangkan gitu ya. Kalau misalkan saya sendiri juga kemarin kan semester 1 juga ngalamin dimana kita tuh masih gunting-gunting kertas terus masih nyusun-nyusun. Nah, tapi kira-kira sebagai peralihan nih dari SMA yang kita masih belajarnya pelajaran-pelajaran yang formal, terus abis itu ke kuliah itu langsung mendalami gitu, langsung mendalami arsitektur tanpa ada bridging yang gimana-gimana banget. Itu kira-kira ada nggak sih hal-hal yang paling sulit dipahami gitu ketika kakak masuk ke studio? Kira-kira ada nggak sih? Walaupun tadi dirasanya seru, tapi ada nggak sih yang sebenarnya hal yang bikin bingung gitu? Sebenarnya siapa dulu? Dari Mbak. Sudah kalau dari aku ngerasa kalau SMA kan kita benar-benar apa ya, misal Senin sampai Jumat itu udah jadwal secara jelas, dan itu jam 7 sampai jam 5, jam 3, jam 5 tuh kita belajar, udah ada materinya, udah ada jawabannya, jadi kayak kita tuh mendapatkan pelajaran di mana kita tahu jawaban pastinya, kayak diajarin gimana cara kita menjawab secara pasti. Tapi yang bikin cukup kaget di RC ini karena ternyata kalau di RC ini kita tuh sebenarnya nggak punya jawaban pasti gitu loh, kayak kita apapun yang kita hasilkan, apapun yang kita bentuk tuh itu bisa benar asalkan kita punya alasannya, dan cara bekerja itu sangat jauh berbeda karena ya itu kita tidak punya tuntutan jawaban benar salah, Semuanya serba subjektif ya. asal Iya. kita bisa menjawab. Kalau Mas Yauka gimana, Mas? Kurang lebih kalau dari aku juga sama sih, karena di bidang arsitektur ini kan kita berada di antara ambang bidang yang subjektif dan objektif gitu. Ada sainsnya tapi ada juga seninya, di mana hal itu tentunya akan susah kalau dipadukan, dan di sini kita mencoba untuk menerapkan kedua hal itu dalam satu karya yang dinamakan arsitektur gitu kan. Nah, perbedaannya dari SMA tentu seperti yang diomongin Angel tadi ya, kalau di SMA itu kan udah ditentukan banget nih, oh hari ini mapelnya ini, dan terus ada jamnya ini, materinya ini, kita bisa belajar dari buku panduan yang ada. Sedangkan kalau di arsitektur UGM terutama itu kan emang ada buku panduannya selain dari PPT yang di share sama dosen gitu kan, dan pada akhirnya kita akan belajar lebih banyak dari luar begitu, mungkin dari buku-buku yang ada di perpus, atau mungkin dari presiden-presiden, atau kalau mungkin kita langsung jalan-jalan menelusuri Experience. banyak gitu arsitektur di luar sana kayak gitu. Nah, terus yang bikin aku kayak kerasa banget nih bedanya gitu ya, karena kalau di SMA itu kan kita masih ada banyak nih ngelihat huruf-huruf gitu ya, sedangkan kalau di arsitektur ini kok semuanya serba visual, serba gambar, ada garis, titik, ada warna, bidang yang lain kayak gitu kan. Dan menurut aku itu sangat beda banget gitu ya, walaupun aku suka gambar, tapi waktu semester awal tuh ya, apalagi saya lihat ada matkul yang namanya representasi arsitektur gitu. Menggambar semua tuh ya. Iya, gambar semua, tapi kok aku jadi nggak suka gambar ya kayak gitu ya. Aku nggak suka gambar, sekarang Jadi nggak suka beban tuh menggambar tiba-tiba. Betul kayak gitu. Makanya kayak ternyata dari yang aku hobinya gambar itu, ternyata kalau misalkan gambar terus ya hari juga bosen ya, juga kayak agak burn out dikit, apalagi kalau misalkan dapat nilai kayak gitu. Ulang tuh ya. Betul, itu yang bikin aku kayak kerasa banget nih bedanya dari SMA ke kuliah ini. Mungkin tadi sebenarnya menarik sih aku sama statementnya Mbak Angel. Ternyata emang sebeda itu ya dari SMA ke masuk ke perkuliahan, terutama di bidang arsitektur. Nah, kalau mungkin kita bisa recall lagi ya dulu pas zaman SMA atau mungkin apa mau masuk ke kuliah, itu sebenarnya sesuai nggak sih Mbak? Pas begitu nyemplung ke arsitektur nih, sesuai nggak sama ekspektasi waktu ngedaftar arsitektur dulu? Dari aku dulu atau Angel dulu? Bebas aja deh, Mbak Angel dulu deh boleh. Kalau dari aku sebenarnya aku tuh nggak punya ekspektasi, kayak nggak menetapkan ekspektasi tinggi dari arsitektur gitu sih. Sederhana dulu aku mikir kayak aku suka matematika, suka fisika, terus aku juga suka arah desain grafis. Terus aku mikir jurusan yang paling linear dengan ketiga itu kayak arsitektur deh. Tapi kita terus setelah masuk arsitektur kok benar gak ada hitung-hitungannya sama sekali, benar visual, dan kita benar-benar kayak apa sih beda itu sih. Berarti kalau Mbak Angel nih lumayan banyak yang nggak sesuai. Iya. Oke, kalau Mas Yaukat, Oke, kalau dari aku sebenarnya juga banyak yang gak sesuai juga sih, karena
awalnya kan dulu aku mau masuk teknik sipil ya, cuman karena kakak aku dari teknik sipil, jadinya aku nggak dibolehin sama orang tua aku kayak gitu. Nah, karena aku juga orang yang dulunya itu suka hitung-hitungan juga dan agak ngerti juga masuk arsitektur tiba-tiba kok nggak ada hitung-hitungan gitu. Katanya kalau misalnya masuk arsitektur tuh harus pinter matematika, fisika, tapi ternyata kok nggak terlalu kepake ya di sini, gitu kan. Terus jadinya kayak bayangan aku itu yang aku kira bakal banyak hitung-hitungan nih, oh ternyata malah dikit banget Sama hitung-hitungannya sekali. gitu, Sama sekali nggak ada nggak malah. gitu. Nggak. Paling kalau ngitung-ngitung pun juga kita pakai kalkulator, itu pun udah cukup gitu ya, paling Udah lupa gitu. iya tambah-tambahan kalian udah tuh rumus-rumus yang lainnya tuh kayak nggak ada gitu kan. Jadi menurut aku itu merupakan sebuah relief juga karena berarti kita nggak perlu yang namanya hitung-hitungan kayak belajar 1 hari sebelum ujian SKS ngapalin rumus-rumus itu atau bawa kalkulator yang atau tabel periodik kayak gitu, kita nggak perlu bawa itu. Tapi di saat yang sama kayak kok kayaknya ada yang bisa sesuatu gitu ya, dari apa bayanganku dulu kok lihat arsitektur itu kan pasti ada apa namanya di dalam gambar kerja itu kan ada angka, ada gambar juga, ada garis juga gitu kan. Tapi ternyata yang paling penting itu bukan angkanya, tapi ternyata malah gambarnya dan garisnya kayak gitu. Jadi menurut aku bayangan aku sebelum sampai setelah masuk arsitektur itu ya kurang lebih ada persamaannya, cuman ternyata banyak bedanya juga kayak gitu. Ya, karena kan kita dari awal itu mungkin memang sih Kak, aku juga berekspresi kalau misalkan di arsi pastilah kita harus belajar tentang hitung-hitungan gitu, tapi ternyata setelah masuk di arsitektur UGM ternyata yang muncul mungkin cuma hitung-hitungan dasar. Dan beberapa teman-teman aku juga yang awalnya dari basisnya belajar matematika itu ketika masuk arsi mereka jadi kayak karena udah lama nggak ngitung gitu jadi tumpul gitu ya otaknya. Jadi Betul. pas kita mau ngitung lagi ambil kalkulator aja deh, ambil kalkulator aja gitu. Nah ini kan kalau misalkan dari segi pelajaran formal nih Kak yang berkaitan dengan matematika atau fisika yang ternyata nggak banyak kita temui ketika masuk arsitektur. Nah kalau tadi aku juga dengar kalau dari Mbak Icel kan backgroundnya dari graphic design itu di SMA. Kalau dari Mas Yoga mungkin dari gambar gitu. Nah mungkin kira-kira ada nggak sih perbedaan yang kakak rasakan gitu ketika perpindahan dari graphic design ataupun dari menggambar ketika masuk kuliah itu ada nggak sih bayangan yang sebelumnya kakak rasakan yang ada perbedaan gitu di mana terkait dengan proses desain gitu. Jadi kayak antara graphic design terus abis itu ke arsitektur proses desainnya mungkin ada perbedaan, atau misalkan dari gambar gitu ketika mau mulai gambar terus ke arsitektur itu mungkin proses desainnya ada rasa yang beda gitu. Kira-kira dari kakak langsung gitu. Kalau dari aku sebenarnya graphic design ke arsitektur itu secara proses desain itu sangat berbeda, tapi graphic design itu salah satu bagian dari arsitektur menurut aku. Karena kalau graphic design kan kita sebenarnya kayak lebih ke dia sebagai media untuk menyampaikan informasi melalui visual gitu kan. Tapi kalau dari arsitektur kan sebenarnya kayak dia punya proses desain yang panjang yang sebenarnya nanti juga disampaikan melalui visual yang muncul graphic design. Jadi emang linear tapi secara proses itu beda jauh sih menurut aku. Kalau dari aku, menurut aku yang berbeda banget itu karena perbedaan menggambar sebelum aku masuk arsitektur dan setelah masuk arsitektur adalah kalau sebelum masuk arsitektur tuh aku nggak mikirin tuh yang namanya perspektif gitu. Terus setelah masuk sini, kayaknya menggambar ribet juga ya, harus bikin perspektif. Apalagi kalau misalkan kita menggambarnya tuh sebuah bangunan gitu. Karena sebelumnya kan aku tuh lebih suka menggambar kayak hal-hal yang non figuratif kayak gitu ya. Jadi kayak misalkan karikatur, fitnet atau kaligrafi dan yang lain-lainnya. Aku enjoy banget di situ. Dan kalau misalkan aku gambar freehand sketching yang tanpa melibatkan itu semua tuh kayak langsung keluar aja tuh semuanya. Ambil pulpen atau ambil pensil, ada kertas, oke, langsung gambar tuh. Tapi kalau misalkan udah masuk arsitektur itu kayak ini kayaknya perspektifnya salah deh, hapus lagi. Iya, proporsinya kayak gimana, habis itu ini udah balance sebelumnya, oh ini ternyata yang sini kayak kosong banget, yang ini kayak ramai banget, kok ternyata kayak jomplang banget gitu ya. Jadi kayak setelah setiakan lama ternyata sense of visual kita tuh juga meningkat gitu setelah kita belajar arsitektur. Jadi nggak yang apa namanya seburuk itu juga, ternyata nggak yang semembosankan itu juga. Jadi kita juga belajar hal baru dan tentunya itu pasti akan
menambah pengetahuan kita, apalagi kalau misalkan kita suka menggambar, karena itu pasti kan akan menambah pengetahuan kita juga ya. Jadi yang sebelumnya kita nggak tahu apa sih namanya perspektif, apa sih namanya komposisi, balance dan lain-lain. Habis itu kita jadi tambah tahu semua itu sama arsitektur. Menurut aku itu adalah suatu pengalaman yang bagus. Jadi kalau bisa disimpulkan ya Kak, kalau misalkan dari Mbak Angel sendiri melihat grafik desain ke arsitektur itu sebenarnya masih selinear ya, karena pada akhirnya produk arsitektur pun di akhir seperti poster ya, itu juga dihasilkan dari karya-karya grafik desain gitu. Tapi mungkin yang membedakan dari segi prosesnya yang seperti Mbak Angel bilang itu ada, kalau arsitektur tuh lebih panjang gitu, harus ada analisisnya dulu ya Kak, harus ada memahami dulu gitu. Nah kalau misalkan dari masyarakat sendiri mungkin dari proses gambar ke arsitektur itu dari yang awalnya bener-bener nyeni yang bebasnya itu jadi ketika masuk arsitektur harus ada aturan-aturan tertentu yang harus diikuti supaya lebih make sense lah ketika dipindahkan ke gambar gitu. Kalau jadi prinsipnya ada. Berarti ternyata sebenarnya kalau bisa aku simpulkan, yang tadi dibilang ketidaksesuaian sama ekspektasi itu nggak selamanya buruk juga ya, ternyata ada positifnya juga ya. Nah, ini mungkin aku mau nanya nih. Ini kan tadi kita bicara masalah transisi dari sebelum arsitektur sama sesudah arsitektur. Nah, kira-kira setelah Mas Mbaknya ini udah nyemplung nih di arsitektur, kira-kira dalam ngerjain tugas nih, proses desain proyek-proyek itu, yang paling susah nih menurut Mas Mbaknya, kira-kira ada 3 hal nih. Memahami masalah yang dihadapi, ataukah menemukan ide, atau justru sekedar berani untuk mulai dulu aja deh. Mas Yauko dulu deh. Oke, kalau dari aku tentu semuanya akan susah gitu ya, karena proyek baru itu berarti kita akan memulai sesuatu yang belum pernah kita coba kayak gitu kan. Jadi di situ pasti akan ada yang namanya rasa fear atau ketakutan sebelum memulai gitu. Dan menurut aku ketiga-tiganya tuh merupakan poin yang penting juga ya, karena kalau kita nggak memulai, kapan lagi kita bisa mendapatkan kesempatan itu kayak gitu. Dan menurut aku yang paling menantang dari ketiga-tiganya, walaupun semuanya ini menantang ya, tapi menurut aku yang paling menantang adalah gimana sih kita biar berani memulai itu kayak gimana. Mungkin dari tugas studio, ataupun kalau kita ikut sayembara, ataupun mungkin nanti di proyek desain yang terbangun, itu pasti akan ada berbagai tantangan kayak gitu kan. Mungkin dari konteksnya akan berbeda-beda, terus tanggung jawabnya berbeda-beda, habis itu nanti kayak apakah kita akan mendapatkan reward setelah itu, ataupun kita akan mendapatkan nilai yang bagus setelah itu, ataupun mungkin kita bagaimana kita biar bisa menyenangkan hati dosen ataupun menyenangkan hati klien kita. Tentunya itu akan menambah sebuah ekspektasi dalam diri kita gitu kan, dan juga ekspektasi dari yang memberikan tugas kepada kita. Nah, bagi aku hal yang paling menantang itu justru malah di bagian pertamanya, yaitu berani memulai. Karena setelah kita punya alasan yang kuat untuk berani memulai, menurut aku setelahnya itu pasti kita akan punya sebuah pegangan. Kamu udah berani memulai, harus kamu selesaikan dong. Kan kamu di awal udah berani nih, oh aku mau take part ini, oh aku mau memulai ini, tapi di tengah jalan tiba-tiba kamu merasa burn out. Nah, di balik masa burn out itu kamu harus tahu lagi kenapa sih kamu mulai ini gitu. Kamu udah berani mulai di awal, kenapa kamu nggak berani untuk melanjutkan sampai akhir kayak gitu. Nah, dari situ menurut aku yang paling menantang sebenarnya adalah berani memulai, karena setelah kita melewati proses itu, menurut aku setelahnya akan jauh lebih bisa dikompromiin lah gitu, walaupun pada mudah. akhirnya nanti akan terseok-seok juga gitu kan. Tapi kalau kita udah berani memulai, menurut aku itu adalah sebuah start yang bagus dan merupakan sebuah keputusan yang menurut aku harus kita pegang sampai akhir. Berarti emang kata kuncinya nih berani mulai dulu nih ya. Harus berani dulu dong. Karena emang jujur aku juga ngerasa sih lawan rasa malas tuh lumayan sulit juga. Betul. Apalagi tiba-tiba lagi libur disuruh mulai masuk kuliah, mulai mendesain lagi tugas baru. Aduh, itu rasa malasnya tuh pasti. Kalau Mbak Angel ngerasain hal yang sama nggak kira-kira? Sebenarnya benar juga sih kata Sultan, karena nggak semua orang tuh punya rasa berani untuk memulai. Tapi mungkin menurutku kalau dari aku sendiri yang aku lebih struggling itu sebenarnya di analisis masalah sih, karena ternyata analisis masalah itu cukup apa ya, jadi part yang paling krusial di desain. Karena kalau kalian nggak paham masalahnya apa, kalian tuh pada akhirnya bakal kesusahan dan bingung, dan apa ya, nggak punya parameter desainku sebenarnya udah desain yang oke belum sih gitu. Karena sebenarnya emang goals desain kan menjawab masalah gitu, jadi emang yang lebih part paling lama sebenarnya itu nanti pada akhirnya di analisis masalah. Kayak kalian memahami misal dari tipologi apa yang mau kalian buat, terus siapa yang mau pakai, terus dari konteksnya apa sih harus
yang harus kalian selesaikan gitu. Dan itu part yang paling lama yang bikin kalian pada akhirnya merasa yakin atau enggak sama desain kalian, karena kalau kalian nggak tahu masalahnya apa terus cari referensi, menurutku ide tuh bisa lebih apa ya, lebih mudah didapat karena kalian udah tahu goals yang mau kalian capai itu apa. Sebenarnya ada yang menarik nih. Tadi Mbak Angel sempat singgung juga masalah ide ya. Salah satu masalah juga yang aku lumayan banyak rasain selama mendesain, mungkin karena aku juga masih semester 4 ya, itu adalah kadang kebanyakan ide, kayak sampai nggak tahu mau pilih yang mana. Mungkin benar sih tadi, ngejawab masalah, untuk jawab satu masalah banyak ide, nggak tahu mau pilih yang mana. Kalau Mbak Angel ngadepin masalah kayak gitu, kira-kira strateginya gimana tuh untuk ngatasinnya? Sebenarnya yang jelas di refresh lagi nih, kita mau menghadapi masalah apa. Kadang kan ide kan terlalu banyak gitu kan, tapi aku juga pernah dengar dari salah satu dosen, pokoknya sebenarnya desain yang baik itu desain yang optimal. Jadi kalian sebenarnya mungkin bisa dibandingin ide-ide itu mana yang sekiranya paling optimal buat menjawab permasalahan kalian itu sih kalau dari aku. Berarti emang nggak semuanya dicampurin, nggak semuanya dimasukin ya, Iya. yang paling optimal. Kalau Mas Syaukat setuju apa enggak tuh sama pendapat itu? Pasti aku akan setuju ya, tapi mungkin aku nambahin juga kalau Angel bilang tadi desain yang bagus itu adalah desain yang optimal gitu ya. Kalau aku mungkin desain yang bagus adalah desain yang selesai gitu. Karena kalau kita punya banyak keinginan nih, misalkan aku pengen ini, kita punya banyak ide, kita punya banyak alternatif dari satu konsep yang udah kita punya gitu. Oke, dari satu konsep, mungkin kita pegang di satu konsepnya ini. Tiba-tiba mengerucut idenya, tiba-tiba aku berani punya 100 desain gitu. Nah, tapi yang perlu kita ingat adalah setiap project itu pasti akan ada deadline atau akan ada waktu, ada time, cost, dan ada desainnya, gitu kan. Nah, yang perlu kita ingat juga bahwa dalam mengerjakan suatu project kita perlu manage gimana sih, kapan kita harus benar-benar mengeluarkan semua ide kita dan kapan kita harus memilih dan kapan kita harus mengeksekusinya kayak gitu kan. Nah, jadi apakah terlalu banyak kemungkinan itu jadi bikin kita bingung? Tentunya pasti iya gitu ya. Tapi yang perlu kita ingat adalah kita punya deadline loh. Jadi usahakan kalau misalkan dari aku sendiri, kalau misalkan nih deadline-nya itu adalah 1 bulan, sebisa mungkin 2 minggu pertama aku udah dapat kira-kira mana sih yang mau aku kunci kayak gitu. Nah, tapi yang perlu teman-teman ingat lagi adalah kalau kita misalkan mengejar sesuatu yang namanya perfection, itu pasti nggak akan selesai gitu. Karena setelah kita display akhir pun pasti kita juga akan mikir kayak, aduh ini kayaknya masih ada yang bisa diimprove Iya. nih. Karena pasti kan habis kita display itu ada feedback dari dosen juga kan. Nah, sedangkan kalau misalkan di kita kan nggak ada kesempatan untuk merevisi setelah display akhir gitu. Jadi kadang ada yang namanya feeling guilty. Oh, harusnya dulu dari awal kayak gini ya. Kalau misalkan aku tahu feedbacknya di akhir kayak gini, harusnya dari awal aku bisa nih bikin kayak gini gitu. Nah, dan yang perlu teman-teman ingat lagi adalah bahwa setelah desain kita nih, kita katakan udah terbangun, pasti tetap akan ada pikiran, oh kayaknya harus dari awal tuh aku bisa kayak gini. Oh ternyata desain itu bisa diimprove kayak gini ya. Gitu. Nah, dari hal itulah yang menurut aku manusia itu kan kadang emang pada hakikatnya mengejar sebuah yang namanya perfection. Nah, Sempurna. sedangkan kita itu ya nggak bisa benar sempurna karena kita manusia dan sempurna adalah milik Tuhan gitu kan. Jadi menurut aku yang perlu kita ingat adalah desain itu boleh bagus. Oke, desain itu harus bagus, harus optimal. Tapi yang perlu kita ingat juga adalah desain itu harus selesai gitu. Karena ada yang namanya project dan ada yang namanya keinginan dari pemberi tugas. Karena sebagai arsitek kita dituntut untuk menyelesaikan masalah yang diberikan oleh pemberi tugas dan mengeksekusinya dengan baik sampai selesai kayak gitu. Kayak aku relate sekali sih Kak. Jadi belakangan ini kan semester 2 lagi ada tugas yang peralihannya itu cukup jomplang gitu ya Kak. Dari yang awalnya mungkin masih proyek kecil, tiba-tiba kami harus mengerjakan proyek yang cukup besar gitu kemarin. Nah, kalau misalkan dari Mbak Insa tadi kan menanggapi kalau desain yang bagus itu desain yang optimal, tapi kalau dari Mas Yokat itu desainnya harus selesai gitu. Karena mau nggak mau arsitek itu pasti punya deadline kan. Jadi mau nggak mau kita dibatasi, meskipun kita punya ide sewah apapun, kita akan dibatasi dengan deadline gitu. Nah, ngomongin soal display nih Kak, itu kan kalau misalnya di semester awal nih tugas-tugasnya itu kan masih ada cukup banyak ya, jadi masih ada beberapa peralihan tugas gitu. Nah, setelah display biasanya nih kita bakal ngerasa kayak udah apa ya, kayak udah
merasa selesai gitu, tapi ternyata nanti next minggu depan tuh bakal ada tugas lagi. Nah kalau misalkan dari aku sendiri mungkin mau nanya, kira-kira ada nggak sih Kak cara untuk beradaptasi gitu dari peralihan studio, khususnya kalau misalkan dari studio komposisi dasar ke studio komposisi arsitektur tuh, kira-kira dari kakak sendiri beradaptasi dengan peralihannya tuh gimana? Ini sebenarnya Susah pertanyaannya. pertanyaan yang sampai kapanpun kita Iya, juga, nggak bisa jawab juga sih. Karena siap juga sih jujur. Oke. Kalau dari aku, karena mungkin bedanya kalau kalau semester awal kan tiap minggu, tapi mungkin emang terlihat secara kuantitatif dia lebih banyak, tapi tuntutannya juga nggak sebesar itu kan. Tapi mungkin beda semakin atas semester kalian tugasnya semakin sedikit tapi tuntutannya semakin kompleks. Mungkin gimana cara beradaptasi ya, gimana kalian tuh yang terus harus memahami kalian tuh sebenarnya mau desain apa sih gitu. Mau desain apa, terus goalsnya apa. Mungkin nyambung juga kayak yang saya katakan tadi, kan juga harus punya time management yang baik gitu, karena apa ya, mungkin kebanyakan orang-orang tuh merasa dengan deadline lama mereka merasa lebih leluasa, tapi ternyata kalau time management yang nggak baik dari awal tuh Bakal benar-benar mepet di chaos akhir di aja. akhir. Mungkin benar banget sih Mbak, karena kadang tuh kayak ngerasanya masih Iya. waktu untuk Lama. eksplorasi, masih lama nih, eksplorasi dulu ini masih bisa ditinggalkan nah lagi. ujung-ujungnya malah nggak keburu tuh, malah jadi jatuhnya desain yang nggak selesai. Iya. Nah kalau Mas Yaukan ya, aku mau nanya, tadi bicara masalah desain yang selesai, ini kan lumayan banyak ngomong tentang waktu nih. Nah kira-kira Mas Yaukan tuh gimana cara bedain antara oke ini emang masih waktunya untuk aku eksplorasi dulu nih, atau gimana caranya Mas Yaukan tahu di titik mana kayak oh enggak, ini kayaknya gue udah terlalu jauh nih, gue udah hilang arah nih, ini harusnya gue stop dulu nih, ini harusnya gue eksplorasi nggak sampai sejauh ini. Itu kira-kira gimana cara tahunya tuh? Oke. Kalau untuk bedain ya antara gimana kita tahu caranya kita tuh masih bisa eksplorasi, terus sama bedanya kayak kita tuh kehilangan arah. Yang pasti kita harus clearin dulu nih dari awal, kita baca brief, kayak misalkan baca tornya ataupun baca tugas dari dosen itu apa sih sebenarnya poinnya gitu. Nah, strategi yang aku selalu pegang adalah kalau misalkan nih aku misalkan ikut sayembara ataupun lihat studio ataupun ada tugas dari dosen, aku akan baca briefnya dulu. Aku baca sampai bener-bener aku paham, oh inti masalahnya sebenarnya satu ini gitu. Aku akan pegang tugas satu itu, lalu tutup tornya, jangan baca lagi gitu. Jadi jangan sering-sering buka tor, atau jangan sering-sering buka brief studio, karena menurut aku semakin lama kamu baca brief, kamu akan semakin overthinking. Aduh, ini kok kayak gini ya, oh ternyata aku kurang ini, karena aku ini. Jadi kayak kamu baca sampai benar-benar paham satu kali, oke, tutup gitu. Habis itu kamu fokus aja ke bagaimana kamu bisa menyelesaikan permasalahan yang kamu rasa itu adalah inti dari tor itu gitu. Jadi yang pertama kita harus punya satu pegangan dulu. Yang pertama itu pegangan masalah. Apa sih yang mau kita pegang gitu? Masalahnya apa sih yang dipengenin sama pemberi tugas ini? Yang kedua adalah kita analisis kan habis itu pastinya sebagai anak arsitektur. Habis itu analisis kita akan menemukan suatu solusi atau penyelesaian gitu ya. Ini dinamakan konsep. Dan kadang orang-orang kan juga beda-beda ya. Siapa orang ada yang dia itu pendekatannya dapat satu konsep, habis itu baru banyak eksplorasi, misalkan di bahan bentuknya ataupun di desainnya kayak gitu. Tapi ada juga orang yang oke, dapat satu permasalahan, ada solusinya, terus konsepnya itu bercabang-cabang dulu, habis itu baru dari konsep itu dipilih satu, terus habis itu baru masuk ke desainnya. Dan menurut aku hal ini nggak ada yang salah gitu ya, karena menurut aku hal itu merupakan desain yang proses desain yang linear kayak gitu. Jadi pathway-nya itu jelas gitu. Tapi yang perlu digarisbawahi lagi adalah kalau misalkan nih kita udah eksplorasi banyak di konsep ataupun kita udah eksplorasi banyak di desainnya, tapi terus tiba-tiba kita bingung lagi. Oh, aku tuh tipe orangnya ada konsepnya satu, habis itu banyak penyelesaiannya, desainnya. Nah, tapi kalau setelah aku eksplorasi banyak nih di desainnya, tapi tiba-tiba kok aku makin nggak yakin lagi sama konsepnya. Nah, aku udah mulai ngerasa berarti aku emang gak yakin dari awal, berarti aku udah kehilangan arah nih gitu. Nah, jadi yang menurut aku yang perlu kita garis bawah ya adalah pegang satu itu, jangan kemana-mana lagi gitu. Jadi kalau udah ada solusinya, kalau kita udah menemukan konsepnya, ya udah dipegang terus aja gitu. Karena kalau misalkan kita kemana-mana lagi, kita mencari perfection lagi ya nggak bakal selesai kan gitu. Jadi paling gampangnya itu adalah pahami dulu isi tornya, tutup, kita
cari solusinya dari permasalahan yang ada di motor itu, temukan konsepnya, lakukan eksplorasi, apapun eksplorasi konsep atau eksplorasi desain. Habis itu udah, kalau udah cukup ya udah masuk eksekusi aja, kita bikin desainnya, kerjanya, jangan lain kayak gitu. Oke, mungkin kalau bisa aku rangkum ya, kalau dari masyarakat tadi bilang bahwa gimana sih supaya kita tuh sadar gitu, nggak kehilangan arah gitu ya. Pastinya dengan pertama-tama tadi juga menarik, gimana kita buka tor ya udah sekali aja, nggak usah dibuka secara terus-menerus yang malah buat kita jadi makin bingung gitu ya. Terus kemudian analisis dari masalahnya, kemudian analisis secara mendalam, lalu mencari solusi. Nah, si solusi itu yang menurut masyarakat itu yang harus jadi pegangan dari awal sampai akhir, supaya nanti ketika eksplorasi pun itu berfokus di satu solusi aja gitu. Nah, kalau dari Mbak Enza kira-kira metodenya itu kira-kira gimana? Apakah sama atau misalkan ada cara sendiri gitu dalam misalkan eksplorasi ataupun ketika nanti kalau misalkan nanti kehilangan arah itu kira-kira ada Mungkin sedikit sama masyarakat, tapi mungkin ada part yang beda. Kalau aku lebih ke yang pertama jelas kita tahu inti masalahnya itu apa. Terus kalau solusi menurutku masih bisa berkembang sampai akhir, asal kita kalau semakin kadang kan agak chaos ya, kayak terlalu banyak nih ini nih. Kita bisa balik ke awal, ini sebenarnya solusi yang paling menjawab permasalahan itu apa. Jadi kayak jelas kita harus tahu permasalahan apa. Misal dari briefnya kita mau bikin apa, siapa yang pakai, terus konteksnya seperti apa. Kan kita seiring bereksplorasi tuh udah punya patokan-patokan list loh, kita tuh harus menjawab permasalahan ini. Kalau ada ada konsep apa eksplorasi yang sekiranya bagus tapi nggak menjawab tuh, itu bisa kita bisa kita cut gitu, biar kita bisa tetap di jalur yang udah kita desain gitu sih. Mungkin itu menarik juga sih. Kayaknya Mas Mbak ini masing-masing punya strateginya masing-masing untuk menghadapi masalah tadi ya. Cuman yang perlu disadari kan, proses desain nggak selamanya semulus itu ya. Betul. Kadang kayak kita oke, strategi gitu gini, tapi pasti ada aja tuh pada saat ngedesain yang dimana kita kayak sampai di step tertentu yang kita udah ikutin nih A, B, C, D-nya, mungkin kita stuck gitu. Kita kayak bingung. Aku tahu nih harusnya selanjutnya ngapain, tapi kayak masih belum serap mungkin, atau kayak mungkin idenya nggak muncul, atau mungkin nggak tahu harus nyelesainnya dengan gimana. Nah, itu kan pasti ada tuh dalam proses desain. Kira-kira kalau Mas Syawkat sama Mbak Angel dalam ngadepin stuck itu, apa strategi untuk keluar gitu, untuk kemudian bisa lanjut proses desainnya lagi? Mungkin Mbak Angel dulu. Kalau ngerasa stuck sebenarnya yang pertama istirahat dulu, karena Istirahat, kalanya oke. emang kalau stuck itu Kelelahan. emang karena kita udah capek terus udah full, jadi karena udah otak kita terlalu banyak mikir, perlu istirahat dulu. Jadi kayak turunin pikiran dulu. Habis itu mungkin yang cukup banyak bisa membantu adalah ngobrol sih, bisa ngajak ngobrol teman studio ataupun dosen. Jadi kayak kita karena kita punya waktu asistensi itu adalah waktu yang berguna buat kita ngobrol gitu loh. Jadi menurutku asistensi itu bukan sekedar kita kita bikin progres, tapi kadang tuh itu adalah momen dimana kita bisa diskusi apa yang bikin kita bingung. Kadang kita bisa cari masukan dari dosen ataupun coba kembali lagi cari referensi, itu juga bisa bikin keluar dari stres. Betul, setuju banget. Nah, kalau dari aku mungkin hampir sama ya kayak Angel ya. Jadi yang terpenting tuh kan kita ada yang namanya batasan diri gitu. Jadi kita harus tahu kapan sih kita harus istirahat gitu. Nah, itu kadang kan juga permainan mental dan ego juga kan. Kadang kita harus menurunkan ego dulu. Kalau misalkan kita ternyata udah burn out banget nih, ya jangan begadang lagi, jangan lanjutin lagi. Kamu bisa istirahat kok gitu. Apalagi kalau misalkan deadline-nya masih lama. Tapi kalau misalkan deadline-nya masih Deadline-nya besok gitu, iya. jangan sih Mau ya. gimana lagi ya? Mohon Gimana maaf, lagi? kamu harus SKS, gitu, kampus malam kayak gitu kan. Nah, tapi kalau misalkan emang masih ada waktu ya istirahat dulu aja tuh nggak apa-apa. Kalau misalkan dari aku sendiri, cara aku menanganinya adalah aku akan melakukan hobi aku. Nah, hobi aku yang menurut aku membantu adalah aku suka jalan-jalan dan juga aku suka olahraga gitu ya. Jadi dan olahraga yang aku suka akhir-akhir ini tuh di lari gitu ya. Jadi dengan lari itu aku bisa jalan-jalan kayak ngeliat-ngeliat nih samping kiri kanan di jalan tuh aku ngeliat apa aja sih. Oh ternyata kalau misalkan aku lari di sini aku lihat bangunan ini nih. Dan ternyata kalau misalkan aku lari di tempat lain itu lihat bangunnya ini nih. Jadi kayak ada sebuah
visual baru gitu. Jadi kan yang sebenarnya sering bikin kita burn out itu kan kalau misalkan kita ngerjain satu tempat, misalkan kita ngerjain studio. Studio itu ada apa sih? Kita lihat di studio, oh mejanya kayak gitu terus gitu. Oh lampunya warnanya putih. Kita lihat ceiling, kalau kita bangun kita misalnya lihat atas, lihat ceiling. Oh oke, ceilingnya tuh ada baloknya warnanya putih. Oh keren banget ya gitu. Nah terus yang pada akhirnya setelah 4 tahun kita di tempat yang sama itu kita akan merasa bosan gitu. Sehingga ada kasus di mana kalau udah tugas akhir itu kebanyakan mahasiswa ataupun mungkin di semester awal juga ya, kebanyakan mahasiswa akan pindah ngerjainnya nggak di studio lagi tapi di kafe gitu kan, karena dengan di kafe itu kita bisa menemukan sebuah suasana yang baru Suasana gitu. baru. Jadi kalau misalkan teman-teman udah stuck, ya coba dong cari suasana baru gitu, atau mungkin ya istirahat dulu aja sejenak gitu. Toh juga hidup tuh kan nggak cuma tentang arsitektur gitu kan, kamu punya banyak kehidupan lain di luar sana gitu. Kamu bisa ngobrol, kamu bisa istirahat, kamu bisa dengerin podcast, kamu bisa olahraga, ataupun hal-hal lainnya yang kamu suka kayak gitu. Menarik sih Kak. Jadi kalau mahasiswa semester awal itu mungkin dari ketika masuk ARSI gitu ya Kak, dan bertemu dengan tugas-tugasnya itu seringkali merasa kayak terjebak gitu dalam bubble ARSI. Jadi kayak sering banget diem di studio, terus nggak coba untuk explore kesana kemari gitu. Nah aku penasaran sih Kak, kalau dari kakak sendiri kan pastinya juga ada nih berkegiatan di luar ARSI, entah itu dengan ikut lomba, entah itu daftar ke seminar, ataupun ikut berbagai kegiatan yang mungkin sebenarnya nggak linear banget gitu sama ARSI. Nah kira-kira dari kakak sendiri ada nggak sih pengalaman yang justru sebenarnya nggak selinear tapi itu bisa inspirasi kakak gitu ketika di studio arsitektur gitu? Mungkin dari mana itu? Kalau dari aku mungkin aku benar-benar ngerasa pengalaman yang sebenarnya nggak linear tapi berguna buat studio aku adalah pas KKN, karena Betul, setuju aku banget. ngangkat topik saya aku Setuju tuh dari KKN, karena aku dengan momen KKN itu kan kita datang langsung ke tempatnya, kita tinggal di sana, jadi benar bisa merasakan mengalami masalah mengalami hal-hal keresahan secara langsung gitu. Real banget ya. Iya, jadi kayak dengan itu aku ngerasa oh ini linear nih buat aku angkat jadi topik, dan itu berguna sih di studio aku sih, karena merasakan langsung. Mungkin beda kalau studio-studio sebelumnya kita dapat brief, terus kita walaupun dasar survei tapi awareness kita tuh nggak setinggi kalau kita merasakan langsung. Kalau dari aku juga sama sih itu. Jadi kalau waktu KKN itu aku dapat banyak banget insight gitu ya. Nah, terus yang teman misalnya panjang itu sebenarnya ini juga yang ditekankan sama dosen kita gitu ya. Perbanyaklah jalan-jalan. Nah, ini yang sering banget digomongin sama Prof. Ika Putra nih gitu. Prof. Ika. Perbanyaklah jalan-jalan gitu kan. Apalagi kan habis ini kan teman-teman ada KKA juga ya buat teman-teman yang angkatan tahun kedua ya. Nah, itu adalah kesempatan yang bagus juga tuh. Nah, di sana teman-teman tuh bisa kayak lihat bangunan-bangunan baru yang nggak cuman ada di yang nggak cuman gitu-gitu aja. Kalau misalkan kita cuma di Jogja doang ya kita bakal lihatnya bangunan itu doang gitu. Nah kalau misalkan kita coba nih keluar misalkan ke kota sebelah, ataupun mungkin kita bisa ke pulau sebelah, ataupun mungkin ke negara sebelah, mungkin visual language yang akan kita dapat dari kita cuma jalan-jalan itu akan sangat kaya banget gitu, dan itu mungkin akan sangat berguna buat kita nanti dalam proses mendesain kayak gitu. Dan juga yang bisa teman-teman lakuin lagi itu adalah waktu teman-teman jalan-jalan jangan lupa untuk foto gitu. Nah itulah kenapa skill fotografi dan juga pemahaman visual buat anak arsitektur itu sangat penting gitu ya, karena dari foto yang bagus ataupun gambar yang bagus kita tuh bisa menyimpan sebuah momen dengan bagus kayak gitu kan, dan setelah ada momen itu kita bisa pakai itu buat referensi kayak gitu. Ini berarti ada dua pandangan yang cukup beda nih. Kalau kita di Mbak Angel tuh lebih ke gimana masalahnya bisa kita sadari sendiri gitu ya. Selama ini disuapin lewat brief tugas, sekarang kita rasain langsung tuh. Sedangkan kalau Mas Yoga tuh lebih ke ini realisasi dari apa yang selama ini dibilang Pak Ika, jalan-jalan. Tapi kalau Pak Ika mungkin nggak fotografi, Pak Ika juga sketsa gitu. Itu keren banget sih. Mungkin ini kita mau satu pertanyaan terakhir nih buat Mas sama Mbaknya. Kalau Mas sama Mbaknya bisa balik ke masa dulu pada saat awal-awal nih jadi maba baru masuk ke arsitektur, ada nggak satu hal yang sekiranya Mas sama Mbak pengen dong harusnya aku tahu dari dulu gitu? Mulai dari Mas Yoga dulu. Oke.
Eh, Kalau misalkan aku balik ke studio awal, mungkin aku akan lebih belajar lagi, bukan ke hard skillku, tapi lebih ke soft skillku. Mungkin dari gimana cara aku manage waktu, dan gimana cara aku bisa ngomong di depan orang banyak, gimana caranya aku bisa memvisualisasikan ataupun menyampaikan pendapatku dengan lebih baik, bagaimana cara menurunkan egoku, karena sebenarnya itu penting banget dalam kita nanti menuliskan sebuah karya ataupun ketika kita nanti berpraktek gitu ya, karena bagaimanapun arsitektur itu kan nggak cuman tentang kita mendesain gitu ya, dan di sebuah studio arsitektur itu, ini studio maksudnya kantor atau firma gitu ya, sebuah firma arsitektur itu yang bikin gagal itu sebenarnya bukan dari desainnya, tapi bagaimana cara kita memanage sebuah project ya. Kalau projectnya nggak selesai, terus apa portfolionya dari studio kita, gimana klien bisa percaya kalau kita bisa menyelesaikan sebuah proyek kalau misalkan manajemen kita asal-asalan kayak gitu. Jadi menurutku ini penting banget ya, dan itulah menurut aku kenapa di awal-awal itu kita dikasih tugasnya itu banyak banget, tiap minggu tuh beda-beda, karena dengan itu kita belajar untuk menyelesaikan tugas itu dengan cepat. Satu minggu harus selesai, minggu lagi harus selesai, minggu harus selesai. Nah itu menurut aku adalah salah satu cara biar kita itu bisa belajar gimana sih cara kita manage waktu, gimana sih cara kita menurunkan ego kita. Oh oke, aku punya deadline segini, tapi aku masih pengen eksplorasi. Tapi kira-kira selesai nggak ya kalau misalkan aku eksplorasi lagi? Nah, itu kita harus menekan ego kita. Oh, oke deh, aku selesaiin di sini dulu. Aku bikin project, aku bikin produk akhirnya biar aku bisa selesai kayak gitu. Nah, terus gimana juga cara kita menyampaikan sesuatu atau ide kita itu dengan lebih mudah gitu ya, karena eh kita kan nggak selamanya bisa menyampaikan sesuatu dengan visual gitu ya, walaupun kita sebagai arsitek tentu nanti akan memakai bahasa-bahasa visual atau gambar untuk menyampaikan sesuatu ke klien. Tapi kalau misalkan kita ke websitenya nggak punya gambar apa-apa gitu, terus kita mau ngomong ke klien kira-kira desainnya kayak gimana ya, salah satu cara dan dengan verbal gitu kan. Gimana cara kita ngomong di depan umum kalau misalkan kita, kalau display itu cuman, oh oke pak, desain selanjutnya ini seperti ini, pada desain selanjutnya seperti ini, gambar selanjutnya seperti ini. Nah itu kan jadi kurang menarik gitu ya. Nah sedangkan kalau misalkan kita lebih bisa flowy, kita bisa lebih bercerita mungkin dari analisisnya, pembuatan konsepnya, hingga nanti desain akhirnya bagaimana kita bisa lebih, istilahnya storytellingnya itu dapat, menurut aku itu akan lebih menarik gitu. Jadi Lebih hidup juga iya, desainnya. walaupun desain kita sebenarnya nggak yang paling bagus lah, tapi kalau misalkan storytelling kita bagus, menurut aku itu akan menjadi sebuah kelebihan dari kita, dan mungkin kita bisa menang tender ataupun mungkin bisa dapat nilai yang bagus, karena dengan visual atau presentasi kita itu kita bisa mendapatkan sebuah perhatian dulu. Jadi yang pertama orang lihat waktu kita presentasikan kitanya dulu, bukan gambar atau kartnya kita. Kalau kita present dengan cara yang bagus, dengan cara yang menarik, itu akan membekas di pikiran mereka, sehingga yang mereka pikirkan adalah, oh ini orang ini tadi presentasinya bagus, karyanya apa sih gitu. Nah beda kalau misalkan kita pengumpulannya itu dengan cara online gitu ya, mungkin kayak cuman ngumpulin doang tapi nggak ada presentasi ya. Gimana caranya ya, kita harus mempresent karya kita dengan visual yang bagus dari misalkan kayak poster kayak gitu ya. Nah jadi menurut aku akan berkata kepada diriku, coba dong asah soft skillmu lagi, jangan cuma hard skill doang, jangan cuma belajar SketchUp, Rhino dan lain, itu mah gampang gitu. Nah coba kamu belajar soft skill dulu kayak gitu. Sudut pandang yang lumayan menarik sih. Kalau Mbak Angel gimana Mbak? Kalau dari aku sebenarnya aku selama berproses arsitektur ini, aku tipe yang apa ya? Aku tuh sebenarnya awal-awal semester tuh bener-bener kehilangan arah sih, karena tadi arsitektur tuh bener-bener jauh dari ekspektasi aku. Beda banget. Dan aku akhirnya melarikan diri dengan cara mencari kegiatan di luar Asia yang emang gak linear sebenarnya. Jadi kayak studio aku tunda-tunda, terus aku ngerjain deadliner. Jadi tiap presentasi aku jadi nggak pede, kayak yaudah lah yang penting selesai gitu. Terus tapi aku bener-bener baru merasakan, baru menemukan aku suka berproses desain tuh di TA, malah mungkin karena TA tuh lebih step by step, dari kalian cari masalah, terus apa yang pengen kalian desain, dan aku rasa kalau aku bisa kembali ke aku dulu awal, seandainya bisa, aku pengen aku bisa lebih hadir dalam aku proses desain, karena biasanya karena aku ngerjainnya
ya udahlah yang penting selesai gitu. Beda sama aku bener-bener ngerjain karena apa ya, karena aku memang pengen ngerjain, aku hadir buat ngerjain gitu loh. Jadi kayak aku tahu latar belakangku apa, terus goalsnya apa, desainku source seperti apa, dan dengan cara kamu bisa yakin sama desainmu itu, mungkin lanjut lagi ke yang tadi Syokat bilang, kayak dengan kamu yakin tuh kamu bisa mempresentasikan dengan baik gitu. Aku gimana cara kamu bisa mempresentasikan dengan baik kalau kamu juga nggak yakin sama apa yang kamu desain gitu. Jadi pada akhirnya kayak luangkanlah waktu kalian bener-bener buat ngedesain. Jangan mendesain di last minute sebelum sebelum display, sebelum Jangan hamin satu ya. sih gitu. Tapi beran ngulangin waktu 1 jam 2 jam yang beran kalian pengen, oh aku pengen bener-bener pengen ngedesain gitu. Ntar kalian bakal ngerasa bedanya sama kalau kalian deadliner gitu sih. Kalau misalkan nih kita bisa simpulkan ya dari awal banget nih Ben, dari awal banget untuk menjawab nih pertanyaan dari podcast kita, kira-kira mulai desain tuh harus dari mana, dan ternyata nggak ada jawaban pasti ya sebenarnya Kak. Jadi mulai desain itu bakal bergantung sama bagaimana sih cara teman-teman untuk berani memulai dulu, lalu bagaimana cara teman-teman untuk bisa memahami briefnya, terus kemudian membaca kembali apa masalah ataupun solusi yang ingin disampaikan gitu. Jadi kalau misalkan kita bisa menjawab pertanyaan dari awal tuh sebenarnya nggak ada proses desain itu yang pasti gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman merasa bingung, yang paling penting sih kalau dari kakak tadi menghasilkan desainnya optimal, terus yang penting adalah selesai gitu. Nah, pertanyaan tadi sekaligus sebenarnya menutup episode kita pada hari ini teman-teman. Kami mengucapkan terima kasih kepada Mbak Angel dan Mas Syokat yang sudah membagikan pengalaman dan juga perspektifnya mengenai proses desain selama di arsitektur. Dan mungkin itu aja dari kami. Kami ucapkan terima kasih dan sampai jumpa di podcast Arsipedia episode selanjutnya. Terima kasih.